kecil di sidang utama, pemirsa belum menghentikan gelombang sengketa. Eksepsi Dr. Tifa boleh saja diterima, namun perlawanan kembali berlanjut lewat jalur pra-peradilan. Apakah pra-peradilan menjadi benteng penegas keadilan atau justru membuktikan rentannya penegakan hukum di hadapan kepentingan politik? Kita bahas malam ini bersama saya, Yanufus. Pemirsa, inilah Interupsi. Malam hari ini sudah pasti ada kehadiran Dr. Tifa di studio Interupsi. Terima kasih sudah hadir Dr. Tifa dan juga bersama dengan pengacara Dr. Tifa Wirawan Adnan. Terima kasih Pak Wirawan sudah hadir. Dan di sebelah kanan saya Bang Rifai Kusumanegara, pengacara Joko Widodo, dan juga Bang Freddy Damanik, Sekjen DPP Projo. Seperti biasa di studio Interupsi boleh adu argumen, adu gagasan, tapi pastikan Anda katakan interupsi. Dr. Tifa, ini menarik sekali ya dari statement Anda terakhir. Tapi sebelum ke sana saya mau mengingat kembali bahwa akhir Juni 2026 Anda sempat membatalkan rencana pra-peradilan. Kenapa sekarang kembali mengajukan pra-peradilan? Apakah mengikuti jejak Mas Roy? Ya, sebelumnya saya ingin pada kesempatan ini saya melakukan disclaimer dulu ya. Jadi karena memang saat ini juga di jagat media juga sedang viral ya, statement saya menyatakan bahwa saya hijrah dari persoalan ijazah ini. Saya perlu disclaimer dulu ya sebelum saya menginjak kepada pra-peradilan. Jadi gini, tugas saya sebetulnya sebagai intelektual publik, sebagai peneliti itu sudah selesai. Tepat 1 tahun yang lalu bulan Agustus 2025 ketika saya bersama Mas Roy sudah membukukan hasil penelitian kami dalam bentuk buku Jokowi White Paper. Jadi itu sebenarnya pekerjaan ilmiah saya sudah selesai. Kemudian kenapa kemudian terus berlanjut? Ya karena memang saya diterlaporkan, saya ditersangkakan, lalu akhirnya saya diterdakwakan kan gitu. Tapi saya perlu sampaikan di sini bahwa untuk urusan ijazah ini ya, buat saya sudah selesai ya. Jadi karena ini sudah selesai maka saya hijrah. Karena banyak sekali urusan-urusan maupun masalah-masalah yang jauh lebih penting daripada ini. Selesai. Sebentar saya mau dengar dari Bang Freddy dulu. Bang, mendengar kata hijrah apakah Anda serasa mendapatkan angin segar? Enggak lah, itu haknya beliau, hak Dr. Tifa mau hijrah, mau apapun. Tetapi kan yang pasti perkara ini masih bergulir di pengadilan. Bentar, interupsi ya. Saya mau lanjut. Silakan. Jadi itu oleh karena itu maka sekarang ini ketika ruangan buat saya untuk kita bersama melakukan intellectual exercise dengan adanya KUHP baru ini, di mana kita melihat kan ada celah-celah yang memang kita perlu lakukan exercise terus ya terhadap KUHP baru ini. Contohnya, faktanya adalah yang terjadi pada saya. Ada seorang terdakwa yang karena amar putusan di tanggal 23 Juli 2026 sudah dinyatakan bebas ya dari segala dakwaan ya. Kemudian bahkan berkas perkaranya pun sudah dikembalikan, tiba-tiba 3 hari kemudian menjadi terdakwa lagi. Nah ini kan sesuatu yang janggal dan membutuhkan sekali yang namanya intellectual exercise. Artinya disinilah kita kemudian belajar bersama-sama, saya makanya menggunakan fasilitas undang-undang yang ada yaitu pra-peradilan untuk kita sama-sama menguji. Kalau ini terjadi pada saya, lalu kalau kita presiden ini terjadi pada saya, lalu kita tidak lakukan exercise, akan terjadi pada banyak orang. Tidak tertutup kemungkinan mungkin abang berdua ini juga bisa kena pada suatu ketika nanti kan gitu. Makanya ini kan sesuatu yang sangat janggal, maka kita uji bersama. Untuk lebih lanjut ya, bagaimana kemudian nanti kita akan rapidkan dan buktinya kita langsung diluruskan kok. Buktinya kalau kita langsung diluruskan, kita sudah menerima surat penetapan ya, bahwa kami ternyata juga diperbolehkan, diizinkan untuk melakukan apa yang kami sebut sebagai intellectual exercise dalam bentuk pra-peradilan, dan kemudian jadwal sidang ya pokok perkara yang sudah dijadwalkan, sudah ditetapkan pula ya tanggal 13 Agustus ya pokok perkaranya udah nggak ada, bisa dicek di websitenya PN Jakarta Timur ya. Artinya ini adalah sebuah hal yang sangat menarik dan bagi bagi domain hukum di negara Indonesia gitu ya. Silakan Pak Iwang bisa. Ya, tapi sebentar sebelum ke Padan saya mau ke Mbak Rifai dulu menanggapi terkait dengan tadi intellectual exercise yang disampaikan oleh Dr. Tifa. Ya, kalau kami justru berpandangan berbeda karena sejak 27 Juli jaksa sudah memperbaiki dakwaan dan sudah mendaftarkan kembali. Artinya di 27 Juli barang ini sudah ada di persidangan. Lalu Bu Tifa mengajukan praper per 3 Agustus. Artinya praper ini diajukan manakala berkas sudah dalam persidangan. Bahkan sudah menetapkan juga hari sidang. Sementara di pasal 163 ayat 1 huruf G itu jelas praper hanya dimungkinkan secara berulang di tahap penyidikan dan penuntutan jaksa. Di luar itu tidak bisa dilakukan. Sehingga kalau ini dilakukan selain juga bertentangan dengan ketentuan KUHP yang ada,
Kedua, ini praktek yang menurut saya juga harus menjadi perhatian seluruh stakeholder yang membangun KUHP. Karena kita bayangkan kalau ini bisa menjadi presiden ya, ini nanti perkara-perkara kejahatan extraordinary atau kejahatan-kejahatan berat lainnya yang biasanya dalam masa penahanan itu mereka bisa bebas demi hukum. Kok bisa? Jadi gini Mbak, pada saat jaksa melimpahkan berkas ke pengadilan, maka kewenangan penahanan ada di pengadilan. Dan pengadilan itu hanya bisa menahan 60 hari, 30 tambah 60, 90 hari. Jadi persidangan ini seharusnya diselesaikan dalam waktu 3 bulan. Karena masih dalam penahanan. Bayangkan kalau dilakukan pra-peradilan sementara barang ini sudah di pengadilan. Seperti kasus Paroy lah. Sebulan lebih nih, persidangan nggak masuk. Akibatnya apa? Setelah pra-per selesai, sebulan setengah baru masuk pokok perkara. Sebulan setengah itu nggak bakal selesai persidangan. Rata-rata 2-3 bulan. Akibatnya apa? Bisa bebas demi hukum. Pelaku-pelaku kejahatan berat. Manakala ini bisa dijadikan presidennya. Karena kembali lagi menurut saya tujuan perubahan lembaga peradilan nggak seperti itu. Kebetulan kami dulu terlibat mewakili organisasi advokat ya. Zaman dulu mungkin Bang Wirawan tahu ya. Zaman dulu kalau kita pra itu masuk pokok perkara gugur. Padahal ada keadilan yang ingin kita uji di situ. Berarti Anda ini melihat dari perspektif ini ya, praktisi KUHP. Ya, ini secara umum. Kembali lagi, soal perjuangan Bu Tifa kita hormati, tapi ini kalau dibiarkan ada satu presiden yang bisa berbahaya menurut saya gitu ya. Karena nanti disalahgunakan oleh pelaku-pelaku kejahatan berat lainnya, bahkan ini bisa menyebabkan bebas demi hukum. Kenapa? Karena kembali lagi penahanan itu terbatas di pengadilan negeri. Kalau persidangan habis untuk menunggu pra-peradilan, sementara masa penahanan sudah berjalan. Sejak hari pertama didaftarkan, penahanan itu sudah ada di tangan hakim nih. 3 bulan gitu ya, prapernya sebulan setengah. Baru masuk pokok perkara, sebentar sidangnya 3 bulan. Akibatnya apa? Baru 1 bulan setengah berjalan, orang sudah bebas semua. Apa praktek seperti ini? Yang ini yang kembali lagi saya mengharapkan tim 9 penyusun KUHP ini betul-betul mencermati apakah benar inilah lembaga pra-peradilan yang kita harapkan dalam konteks perubahan KUHP itu. Jadi sekali lagi terlepas dari upaya yang diajukan kami menghargai ini ada sesuatu yang bahaya. Nah kedua juga izinkan saya beda pendapat nih Bang Wirawan. Saya melihat justru substansi pra-peradilannya juga sepertinya lebih tepat di eksepsi atau di perlawanan. Karena ini dipersoalkan kan langkah jaksa melakukan perbaikan dan tidak melakukan banding. Nah sebenarnya kan ini kalaupun bisa dipersoalkan itu lebih tepat di eksepsi atau perlawanan. Karena kalau pra-peradilan itu kan terbatas. Yaitu menguji upaya paksa, menguji tidak sahnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Sementara yang dibahas soal keberatan terkait dengan langkah lakukan perbaikan, termasuk juga banding, ini kan tidak ada kaitan dengan apa yang dimaksud dengan pra-peradilan. Jadi menurut saya kembali lagi dengan tetap menghormati ya ini perlu dicermati dan saya berharap Hakim PN Timur segera bersikap nih. Artinya Anda melihat bahwa hakim tidak akan mengabulkan pra-peradilan kali ini? Saya lihat sulit ya, karena kembali lagi selain tidak masuk dalam kategori pra-peradilan, kedua sudah lampau waktu diajukannya. Baik, sepertinya pra-peradilan Dr. Tifa